nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita kembali lagi berkumpul di tempat ini untuk kita datang memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara, tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Saat ini Tuhan, Kau melihat jemaat Tuhan datang di tempat ini, kerinduan hati kami Tuhan, untuk kami datang menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan hanya kepadamu. Tuhan, kami minta kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Setiap kami Tuhan yang hadir, yang datang dengan penuh kesungguhan hati kami kepada kami percaya Tuhan, Kau menjamah kami, Kau memulihkan setiap kami Tuhan. Kau menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan senantiasa memimpin kemuliaan kami pada saat ini
dan memuliakan akan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Lebih dari pemenang. Kuasa Yesus tidak pernah berubah dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Yesus tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tak ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesus tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Segala panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah berejanya, kita lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, Yesus tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tak ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dengarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah berejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dengarkanlah panggilnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah berejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saudara untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Ku diberi kuasa. Kuasa Raja mulia, menaklukan kakiku, bawa kakiku. Amin. Lupakan kuasa dari Raja mulia.
duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari siapkan persembahan kita dan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya benih kebenaran firman Tuhan itu boleh tertanam di tanah hati kita yang baik, dan itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Mari katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bila puji-pujian kami boleh naik menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami ya Bapa. Layakkan kami ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Biar kami layak menerima firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kau berkati berhikmat akal budi daripada Engkau. Berkati ya Bapa. Biarlah apa yang disampaikan boleh hanya berasal dari Kau saja ya Bapa. Dan kami yang mendengarkan boleh menerima berkat firman Tuhan, tertanam dan menjadi berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Bapa. Bila ada kuasa jahat, kuasa iblis yang mengganggu jalannya firman Tuhan, kami tengking, kami isi dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari ruangan ini, terlebih dari ruang hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Banyak yang mudik ini ya. Tapi saya percaya tujuan kita pada saat ini datang mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nggak melihat situasi, kadang ada orang gitu saudara ya. Betapa kita terpukau dengan nilai, angka, suka yang besar. Oh kok jumlahnya besar, oh, semangat ibadah. Sing teko mek titik, gak semangat. Sebagai hamba Tuhan, kami waktu di sekolah Alkitab selalu ditanamkan agar supaya memberikan makanan baik satu orang, dua orang, tiga orang, tetap kualitasnya sama. Yesus melayani satu wanita di perigi Yakub, seorang wanita Samaria. Satu jiwa, tetapi pelayanan Yesus itu berdampak bagi diri wanita ini. Sehingga dari apa yang dia terima dari Yesus, dia tidak pendam sendiri, tetapi dia bagikan kepada orang-orang. Karena air yang diberikan oleh Yesus itu memuaskan dahaganya. Satu jiwa, saudara. Ini lebih dari berapa jiwa ini, saudara? Kalau seandainya di dalam setiap pribadi, saudara, semakin banyak saudara menerima firman Tuhan, semakin banyak saudara menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan hanya sekedar berhenti, hanya sampai pada diri saudara sendiri, tetapi bagikan pengalaman hidup saudara. Seperti seorang wanita Samaria ini ketika dia menerima air itu yang menyegarkan jiwanya, bibirnya tidak sanggup membendung semua kebaikan yang dia terima, kepuasan, lalu dia bagikan kepada orang-orang. Pengalaman hidupnya, air yang memancar dari dalam dirinya, yang dia sudah terima dari Yesus, itu terpancar keluar dan berdampak bagi orang. Satu kota menerima, mengikut Yesus, bersaksi, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Kalau pagi hari ini kita benar-benar datang dan meresponi setiap kebenaran firman Tuhan, bukan hanya sekedar berhenti sampai pada diri saudara, tetapi saudara mau membagikan itu kepada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal kasih Bapa. Mereka yang kehilangan pengharapan, saudara. Apalagi di masa-masa yang sulit ini, saudara. Di mana gejolak ekonomi apapun terjadi di luar
gereja sana, saudara. Di hari-hari ini banyak orang mengeluh berbagai kesulitan. Tetapi kita anak-anak Tuhan, ada jaminan buat saudara dan saya. Ketika saudara percaya kepada Kristus, kehidupan saudara semakin hari semakin diubahkan sesuai menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi kembali lagi, kuncinya ada pada diri saudara. Apakah saudara mau terima firman Tuhan itu dan saudara mau melakukan dalam kehidupan saudara? Karena kalau saudara hanya menerima tanpa saudara wujudkan dalam tindakan saudara, sikap kita, karakter kita adalah hasil atau buah dari keintiman kita dengan Tuhan. Semakin saudara menyerap kebenaran firman Tuhan, semakin banyak saudara terima firman Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan jiwa saudara, semakin tidak terbendung hati ini untuk membagikan pengalaman hidup saudara. Kenapa di hari-hari ini kesaksian-kesaksian begitu minim? Ada banyak pengalaman-pengalaman dari jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Saya sih kerinduan untuk membuat satu wadah multimedia di mana setiap kesaksian hidup saudara, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, pengenalan saudara dengan Tuhan, itu boleh disaksikan dan di-sharekan di YouTube. Jadi udah gak perlu bersaksi lagi. Ya mungkin ada sebagian jemaat Tuhan yang mungkin hanya berani bersaksi di kalangan kecil. Ada yang gak berani bersaksi di jemaat banyak. Ada yang cuma bersaksi di ibadah wanita, ibadah wadah-wadah. Tetapi itu kesaksian, saudara. Bersaksi itu artinya apa? Saudara menjumpai, saudara alami, saudara menghidupi firman Tuhan, dan saudara merasakan. Itu namanya bersaksi, saudara. Bukan saksi dusta. Ketika saudara meresponi kebenaran firman Tuhan dan saudara merasakan dampak daripada firman Tuhan yang saudara terima itu, saudara saksikan bagi orang lain, itu menjadi berkat. Bermegah di dalam Tuhan. Kehidupan yang tidak berguna. Berikut firman Tuhan yang saya mau bagikan pada saat itu, yaitu waspadalah terhadap kehidupan yang tidak berguna. Apa itu kehidupan yang tidak berguna? Kehidupan yang tidak menghasilkan apa-apa. Berapa banyaknya harta yang saudara miliki, tetapi kalau hidup saudara tidak bermanfaat di tengah-tengah lingkungan saudara, percuma. Tuhan mempercayakan saudara mengelola kekayaan untuk berdampak. Supaya melalui kehidupan saudara, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Coba kita lihat di dalam Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-6. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-7. Iya. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran.
Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau saudara melihat judul perikopnya itu peringatan supaya jangan murtad. Kalau saudara baca surat Ibrani ini, wah luar biasa sekali. Di ayat yang ke-11 coba saudara perhatikan, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, saudara, pernah enggak di dalam pengiringan kita kepada Tuhan kita evaluasi diri? Saya ini jadi orang Kristen sudah berapa tahun? Saya jadi pengikut Kristus itu sudah berapa tahun? Tentu kalau saudara semakin lama di dalam Tuhan, otomatis kalau saudara tanam durian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, lebih dari 5 tahun. Durian itu berapa tahun kalau baru panen? Ada yang tahu? Berapa tahun sudah? 5-10 tahun. Nah, berapa banyak saudara menerima, menyerap segala kebaikan Tuhan dalam bait Allah? Berapa banyak di antara saudara menerima semua firman Tuhan bagaikan nutrisi yang memberikan kekuatan iman saudara? Di dalam saudara menjalani hari-hari saudara, saudara tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi yang jelas yang Tuhan mau taat saja. Nuh, dia tidak tahu air bah akan menghanyutkan kehidupan pada saat itu. Yang dia tahu Allah memberikan perintah buat bahtera di atas gunung. Udah, kerjakan saja. Abraham tidak tahu bahwa Tuhan telah menyiapkan korban pengganti anaknya Ishak. Yang Abraham tahu cuma satu, taat. Nah, saudara dan saya sudah banyak menerima kebenaran firman Tuhan. Hari Minggu follow up setiap saat saudara baca firman Tuhan di grup WA. Setiap saat firman Tuhan yang saudara baca dan terima, semakin lama saudara mengkonsumsi firman Tuhan itu seperti saudara mengkonsumsi makanan sehari-hari, jiwa saudara makin kuat, makin sehat. Karena manusia tidak hidup dari roti, melainkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Makan firman Tuhan. Jiwa saudara tidak bisa dibeli bebek, puyung hai, capcay, bakmi, nggak bisa. Jiwa saudara hanya bisa diberikan makanan firman Tuhan. Kenapa banyak artis orang kaya sekarang blunder karepe dewe, tidak ada ketenangan? Padahal kalau mau dilihat dari kasat mata, harta mereka melimpah. Tetapi kenapa berbagai konflik terjadi di dalam rumah tangga mereka? Tidak ada kedamaian, tidak. Karena memang jiwa kita hanya bisa diisi oleh firman Tuhan. Hati saudara yang bisa menempati hati saudara dan saya hanya Yesus. Amin. Amin, saudara. Yesus adalah kebenaran, firman yang sudah menjadi manusia. Saudara menerima firman Tuhan ini, saudara mendengarkan firman Tuhan ini, berarti jiwa saudara sedang diisi.
Nah, semakin lama saudara menerima firman Tuhan itu dan mewarnai kehidupan saudara, terwujud di dalam pola dan tindakan kita, di dalam merespon setiap apa yang terjadi dalam kehidupan saudara, akan terlihat dari buah-buahnya. Dari buahnya lah engkau dapat mengenal mereka, saudara. Rasul Paulus berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Bayangkan saudara, sudah sarjana, ini hanya seperti contoh saja ya, sudah sarjana S1, tetapi masih baca kayak seperti Gwyneth, A, I, U, E, O, babi, bu, bebo, caci, cu, ceco. Di sana D, I, D, S, asa, S, N, ana. Di sana perlu dieja lagi, ini hanya seperti contoh. Bayangkan saudara, bagaimana ketika saudara sudah lama di dalam Tuhan, tetapi pola pemahaman, cara mencerna firman Tuhan masih kualitas seperti anak SD dalam mendengarkan firman Tuhan. Gak heran saudara, bertahun-tahun kelihatannya sudah lama di dalam gereja, tetapi tidak ada pertumbuhan rohani dalam hidupnya. Dengar firman Tuhan tersinggung, itu tanda-tanda saudara. Ayat 13 katakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak-anak. Masih anak-anak. Kita kembali lagi di ayatnya yang ke-7 dari Ibrani pasalnya yang ke-6. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya. Yang membajak tanah hati saudara. Saudara mendengarkan firman Tuhan setiap saat. Saudara ditanam di GPDI Ebenezer. Semakin banyak saudara terima, semakin banyak yang Tuhan tuntut dalam kehidupan saudara. Buah-buah pertobatan saudara. Menghasilkan apa? Tumbuh-tumbuhan yang berguna. Bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Tuhan. Siapa di sini yang mau menerima berkat? Oh saya mau menerima berkat. Hasilkanlah tumbuh-tumbuhan yang berguna dari hidup saudara tentunya. Buah-buah pelayanan. Oleh karena itu kenapa Rasul Paulus selalu berkata, engkau adalah buah-buah pelayanan kami. Jemaat adalah mahkota gembala. Ya nggak mungkin saudara, kalau gembala itu mau menjerumuskan domba-dombanya. Gak mungkin saudara. Lah wong mahkotanya gembala kok Rasul Paulus, kamu adalah buah-buah pelayanan kami. Semakin banyak saudara menerima kebenaran firman Tuhan, banyak hal yang saudara sudah terima di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDI Ebenezer. Hasilkanlah tumbuh-tumbuhan yang berguna. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kenapa terjadi murtad, saudara? Kenapa terjadi murtad? Itu karena anak Tuhan tidak mau mewujudkan
mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Mung trimo tok, mung nompo tok. Cuma dengar, oh iya, dengar, iya, haleluya. Iya, lu terus buahnya mana? Tindakannya mana? Sikapnya mana? Buah perkataannya mana? Loh, awakmu wis suwe digembalakno nang Sambiarum. Tetapi kelakuanmu, tingkah lakumu yo pancet ae. Lho sing salah iku sapa? Pendetane apa firman Tuhan? Yo sing salah yo dirine dhewe. Bagaimana dia bisa merespon? Saya mau tanya kepada saudara. Saudara, meskipun gaji saudara besar, saudara memberikan yang terbaik untuk anak-anak saudara. Kuliah yang terbaik, duit, jajan, berbagai macam saudara treatment anak saudara dengan, karena saudara banyak uang mungkin. Tetapi semua kembali lagi, kalau respon anak itu tidak benar saudara, dia akan menyalahgunakan apapun yang saudara beri. Sama saudara, anak-anak, semua tergantung dari metabolisme tubuh anak itu. Saudara memberikan susu, sekarang banyak merek susu, Denko, Prenagen, macam-macam saudara. Procalgul yang sing harganya sampai mahal, Bebelak, soya, tapi kembali ke metabolisme tubuh dari anak kecil itu. Tubuhnya bisa tidak menyerap apapun itu. Oleh karena itu saudara tidak bisa menjamin keselamatan atau pertumbuhan masa depan anak-anak yang Tuhan percayakan pada saudara. Semuanya kuncinya ada pada diri anak itu. Kalau dia sudah menerima berbagai kebaikan, kualitas, pelayanan, semua kembali dari dirinya. Bagaimana dia meresponi setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan. Bapa di atas segala bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi anak-anaknya, bahkan nyawanya dia berikan buat saudara dan saya. Apatah lagi kalau cuma hanya urusan masa depan. Makin banyak saudara menerima firman Tuhan, tentu yang Tuhan tuntut adalah perubahan hidup. Bukan kenyamanan hidup saudara. Ikut Tuhan perubahan hidup, bukan kenyamanan hidup. Ketika hidupmu berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, otomatis kepercayaan itu semakin Tuhan beri. Karena firman Tuhan katakan apa? Setia dalam perkara yang, saya suka dengan ayat itu. Setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Amin. Amin saudara. Sedikit demi sedikit tetapi konsisten. Saya mau tanya kepada siswa-siswi atau mahasiswa yang sudah kuliah. Belajar besok ulangan saat ini kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Mesti dicicil sehari. Saudara terima materi, saudara pulang, saudara ulangi, saudara pelajari di rumah. Saudara terima materi di kuliah, saudara ulang, saudara praktekkan di rumah sampai engkau benar-benar menguasai. Sama juga saudara datang ke gereja, saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara balik ke rumah, saudara praktekkan. Firman Tuhan mengajarkan sabar, sabar. Amin. Amin saudara. Firman Tuhan mengajarkan hendaklah engkau mengasihi, praktekkan di rumah ya mengasihi. Cuma diterima, baik. Lah terus prakteknya kapan saudara? Oleh karena itu kenapa dikatakan? Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya, tanah itu saudara adalah saudara dan saya. Manusia kan terbuat dari tanah. Ada yang nulis status tanah sengketa. Orang sing lek gawene seneng ngorokno ati ku. Lahirno adiasa iku.
Ada yang bilang tanah sengketa, tanah apa lagi? Saya sudah lupa itu. Saya baca, iso ae wong gawe status ini saudara. Tanah yang sering menyerap air hujan turun ke atasnya, menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Saudara sudah menerima kebaikan Tuhan. Saudara ditanam di GPDI Ebenezer ini. Di dalam pengiringan saudara kepada Tuhan, semakin lama saudara menyerap segala hal yang terbaik. Firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, lalu saudara responi dalam kehidupan saudara, menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Ada inisiatif, tidak perlu disuruh, ada tindakan. Oh ini. Dan dikatakan semakin saudara dewasa, semakin saudara sudah memahami sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Bayangkan saudara, kalau saudara sudah kuliah, selesai kuliah, lalu orang tua saudara masih ngajarin saudara, nak, awakmu ngene. Nak, awakmu ngene. Loh, wis tak sekolah no dhuwur-dhuwur, kok ya enggak ono inisiatif belas. Kayak enggak, loh, kayak enggak tahu, aku mesti ngapain mah? Aku mesti ngapain pak? Coba kalau saudara punya anak-anak ya, lalu enggak punya inisiatif ndekem, ditotok lagi muni, dikongkon, oh iya, enggak ada inisiatif saudara. Bagaimana dengan kualitas rohani saudara di hari-hari ini dengan Tuhan? Semakin dewasa saudara di dalam Tuhan, sudah bukan lagi apa yang Tuhan mau buat untuk saya, tetapi apa yang bisa saya buat untuk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sudah bukan lagi diajar, apa yang terbaik. Ini kalau dikatakan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Di sini ada jemaat Tuhan tapi nggak mau bersaksi ya. Lagi gawe kue ulang tahun jaren. Aku ngekei Pak Victor iki hadiah kue ulang tahun. Tiba aku gawe kue tar iki. Langsung laris ake pesenane. Itu cuma contoh kecil, saudara. Saudara berbuat kepada gembala saudara yang tidak kelihatan. Yang kelihatan. Itu tandanya saudara mengasihi dia yang tidak kelihatan. Sedangkan yang kelihatan saja saudara tidak mengasihi, apalagi yang tidak kelihatan. Nonsen saudara. Saudara mencintai Tuhan. Sedangkan yang terlihat saja kita tidak mengasihi. Hai anak-anak, nonsen kamu mengasihi orang tuamu, nonsen kamu mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, sedangkan orang tua yang kau lihat saja engkau tidak kasih. Nonsen engkau dikatakan takut akan Tuhan, sedangkan orang tua yang setiap saat mengajarimu, menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak, engkau tidak kasih. Nonsen engkau dikatakan mengasihi Tuhan. Nonsen saudara, nol putul. Dengan Tuhan yang tidak kelihatan engkau mengasihi, otomatis dengan orang yang hidup bersama-sama saudara pasti engkau kasihi. Kasihilah orang tuamu, maka ada masa depan. Amin. Tuh, enggak ada amin. Di area-area ini. Wong tua disentak ya. Wah. Enggak ngerti wong lahirno awakmu iku swara. Totoane nyawa. Dibentak. Wah, ibu iki. Wah. Waduh kan. Tapi lek wong tua iku lek wis ndonga, awas lek. Waduh, hati-hati saudara. Hati-hati. Apa maning lek wis digawa donga. Wong tuwa mek batin.
Terus dibawa dalam doa. Tuhan, oh waspada saudara, hati-hati. Ini pesan untuk orang tua. Le are-are iku angel tuturane, bawa dalam doa. Kalau sudah diserahkan sama Tuhan, hati-hati le, hati-hati. Istalah, hati-hati. Wong tua nggak usah ngomong, jebret, karek bendol mburi air. Ini saudara. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Kehidupan yang berguna itu apa sih? Kehidupan yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan keuntungan bagi semua orang, hidup bersama, terima gaji, dibagi sama-sama. Itu kakak saya waktu masih belum ke Amerika, pertama kali dia terima gaji, saudara. Saya masih ingat kakak saya itu. Aduh, mau kuliah ambil sekretaris bayar 2 juta, dicicil lah. Gak ono duit, 2 juta tok waktu itu. Papa saya menangis. Tuhan, Engkau tahu kerinduan anak saya. Katanya buku kuliah lu membayar 2 juta, itu gak ono duit, saudara. Tapi di situ orang tua saya cuma menangis. Tuhan, anak ini lahir di tengah-tengah pelayanan. Engkau melihat ketulusan hati kami. Benar Tuhan. Kalau saya mau menceritakan flashback pengalaman keluarga kami, saudara, luar biasa. Tahun 94 masuk di sini bukan lenggang kangkung, saudara. Rumah 1. Rumah anak-anak, saudara. Kalau mau dipikir daging, yo enak mending dok kampung 100. Gereja wis ono, rumah pribadi wis ono, jemaat wis ono. Semua adem ayem. Tetapi Tuhan datang, suara Tuhan datang. Gembalakanlah domba-dombaku. Melalui sebuah mimpi almarhum orang tua saya di laut. Almarhum orang tua saya berdiri di satu pulau. Lalu melihat orang-orang melambai-lambaikan tangan. Mau tenggelam, hanya berpegang kayu. Itu mimpi yang Tuhan kasih. Oh ternyata GPDI Ebenezer. Ada harga yang harus dibayar bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Rumah 1, saudara. Jadi jangan dikira saudara, apa yang saudara tabur itu tidak akan sia-sia. Masa depan anak-anak saudara. Siapa yang mau kepikir kakak saya bisa di Amerika? Saya nggak kepikir saudara. Wong kate mulbu kuliah, aduh kalau Tuhan, kalau kuliah duit 2 juta iku tekondi. Tapi rancanganku jauh lebih indah daripada rancangan. Jalanku bukanlah jalanmu. Manusia berencana seperti ini engkau mungkin mau mindset ini, tapi rancangan Tuhan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan. Yang percaya katakan amin. Loh amin. Aduh kita tanggal piro kita tanggal 1 loh. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berapa banyak sih firman yang Tuhan saudara sudah terima tiap hari. Kenapa saudara mesti wujudkan dalam kehidupan saudara? Lakukan saja. Engkau tidak perlu mendikte Tuhan. Tuhan, aku merancangkan ini, nanti gini ya, gini. Enak aja saudara. Siapa kita mau ngatur Tuhan? Saudara bisa mendikte Tuhan. Tuhan, saya kalau bisa begini ya. Kau bisa begini. Kalau Tuhan bisa bersuara, kowe iku sapa to lele?
Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati, saudara. Siapa kita ini, saudara? Kita mau merancangkan, aduh, rancangan Tuhan itu melebihi dari apa rancangan manusia. Semakin banyak saudara menerima kebaikan Tuhan, semakin saudara harus wujudkan dalam kehidupan keimanan, kekristenan saudara. Ada buah-buah pengendalian diri. Kalau kita melihat di dalam 2 Timotius, Rasul Paulus menggambarkan anak-anak Tuhan itu seperti perabot, saudara. Dikatakan di 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 dan 21. Di situ dikatakan, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan keimanan Kristen itu seperti perabot di dalam rumah Tuhan nanti yang akan saudara tempati, saudara dan saya kelak ketika kita menyongsong kedatangan yang kedua kali. Aduh Tuhan, itu Rasul Paulus menggambarkan seperti perabot. Ada yang dari kualitas emas, ada yang dipakai untuk maksud yang mulia dan untuk maksud yang kurang mulia. Saya mau tanya, saudara mau nggak dipakai untuk yang kurang mulia? Pasti perabot yang mulia, logam, emas. Saudara tahu bentuknya emas itu dengan apa, saudara? Api. Kualitas keimanan saudara itu dibentuk itu harus dengan api. Persoalan, masalah, problema hidup, ketika saudara bertahan, terus tetap taat dan setia melakukan apa yang firman Tuhan katakan, Paulus menggambarkan seperti perabotan yang indah di rumah Tuhan. Saudara dipakai oleh Tuhan untuk satu tujuan. Tentu tujuan Tuhan atas setiap pribadi saudara dan saya itu mulia. Dikatakan di sini apa, saudara? Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara mematikan segala kedagingan saudara. Ada sebuah perjuangan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan untuk kita tidak terhenti langkah iman kita. Ada sebuah pertandingan yang saudara dan saya harus lewati. Tentu di dalam melewati setiap pertandingan itu sesuai dengan aturan main. Karena nggak sedikit juga mereka yang mengaku orang Kristen dalam pertandingan imannya amburadul, tidak sesuai dengan aturan main. Harus sesuai dengan aturan main. Ada hal yang harus kita tanggalkan sesuai dengan standar kerajaan surga. Amin. Amin, saudara. Kalau kualitas iman standarnya juga mesti, kualitas emas standarnya itu juga mesti tinggi, saudara. Tuhan mau agar supaya dia menjumpai saudara dan saya menjadi kualitas-kualitas perabot emas. Yang percaya katakan amin. Dimurnikan. Melalui berbagai peristiwa, saudara dimurnikan. Di GPDI Ebenezer, saudara dimurnikan. Hidup itu perjuangan, saudara.
Tanpa perjuangan tidak akan mungkin ada kemenangan. Kalau saudara lihat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang kelima sampai dengan yang keenam. Karena itu matikanlah dalam dirimu. Saya mau tanya kepada saudara. Karena itu matikanlah apa? Dalam dirimu. Itu tugasnya siapa? Tugas saudara. Usaha saudara. Amin. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Terus, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang Yes, semuanya itu mendatangkan. Coba saudara kembali lagi di ayatnya yang kelima. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga apa? Dan juga apa? Keserakahan. Ini saudara. Sama dengan penyembahan berhala. Saudara tahu keserakahan? Dikei berkat sakmene kurang puas Tuhan. Dikei percaya sakmene kurang puas Tuhan. Dikei sakmene kurang Tuhan. Sakmene kurang Tuhan. Lus cukupe piro? Semua untuk aku, semua untuk aku. Kalau kehidupan yang berguna artinya apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin saudara. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saya mau tantang kepada saudara. Perjuangan saudara mematikan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Perjuangan saudara bisa nggak ini? Saudara berkelahi terus ya. Saudara berkelahi terus ya. Mematikan ini, berjuang untuk mematikan segala sesuatu. Berkelahi nggak saudara? Berkelahi ya saudara? Amin? Berkelahi nggak? Dani oleh kate ngurusi urusane wong. Nyawang maning uripe wong. Bandingkan, oh iku mergo ngene, ngene. Dalah apa ngurusi awakmu dhewe ku piye? Jadi kalau jadi anak Tuhan, perhatikan dirimu. Evaluasilah. Bertanyalah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berguna bagi kerajaan surga. Komitmen. Tuhan, aku mau berguna bagi kerajaan surga. Saudara bisa melayani Tuhan. Jadilah berguna bagi kerajaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sesuai dengan kemampuan, kompetensi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara. Saya mau melayani Tuhan, saya mau singer, saya mau apa lagi? Saya mau jadi penerima tamu. Saya mau mengerjakan ini, saya mau mengerjakan, terlepas dari apapun itu saudara. Di rumah saudara, di kehidupan sehari-hari saudara, saudara terus berjuang. Saya percaya jemaat Tuhan GPDI Ebenezer adalah jiwa-jiwa yang Tuhan kirim ke tempat ini untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Katakan bersama, berguna. Katakan bersama, berguna. Yes. Saya senang saudara. Melihat saya belum share di grup WA
donasi untuk kursi gini-gini, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Lalu respon dari saudara, "Om, saya mau transfer sekian ya." Wah, langsung transfer. Waduh, jemaat Tuhan semuanya berkontribusi. Saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami kelola semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sesuatu yang berguna, saudara. Amin. Amin, saudara. Sesuatu yang berguna. Saudara datang berdoa di tempat ini, saudara mengingat kebaikan Tuhan. Aduh, aku sudah menerima banyak dari Tuhan. Menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh, saudara sudah menerima banyak dari Tuhan. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara sudah menerima kesehatan dari Tuhan. Mbok ya kalau dipercayakan pelayanan, aduh gak iso om, ojo saudara. Saudara melayani karena engkau mengasihi Tuhan. Hidup ini kita pakai untuk kita melayani Tuhan. Amin. Amin, saudara. Penerima tamu, apapun itu bentuk apa yang kita bisa hasilkan, sesuatu yang berguna. Menerima berkat dari Allah. Aku senang ulangi ayat ini. Coba saudara baca sama-sama. Ibrani 6 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Biar benar-benar tertanam saudara. Ya, 2, 3. 1, 2, 3. Yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakan. Hidup rumah tangga saudara diberkati. Kehidupan saudara, suami-suami berguna bagi keluarga, bukan berguna bagi orang lain. Orang lain ini tanda kutip saudara ya. Saya senang melihat keberadaan jemaat Tuhan GPDI Ebenezer. Semakin saudara setia, sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atas, menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna, sikap hidup yang bisa dinikmati oleh orang banyak, sikap hidup yang menjadi berkat, tidak egois, tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya, tetapi berguna bagi semua orang. Menerima berkat dari Allah. Saudara mau menerima berkat? Haleluya. Jemaat Sambiarum jadi anggota DPR, seneng gak? Gak mungkin om. Ini waduh, puji Tuhan saudara. Ketika engkau diberkati, ingat apa tujuan Tuhan atas hidup saudara. Berguna bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik. Haleluya, haleluya. Renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Tuhan, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Engkau mencurahkan segala-galanya untuk kami. Untuk memperbaharui hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kami menyadari di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Mungkin Tuhan, kami masih belum sesuai dengan standar yang Engkau kehendaki. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, biarlah kami mau berubah. Biarlah kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mematikan segala kedagingan, hal-hal yang duniawi dalam kehidupan kami, untuk menjadi satu perabot-perabot yang indah di rumahnya Tuhan. Kami rindu Tuhan, agar supaya kualitas hidup kami adalah kualitas-kualitas perabot yang terbuat dari emas. Jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, melalui berbagai setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan,
Engkau membentuk kami begitu indah. Ketika kami tetap taat dan setia, kami menjadi sesuai dengan apa yang Engkau mau, untuk menjadi berguna bagi banyak orang. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Kami sudah terima firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya undang pelayan perjamuan Tuhan, boleh tampil ke depan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Haleluya. Kau berikan hidup yang baru. Haleluya. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
haleluya. Mujizatmu Di hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah buat saudara dan saya oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Perjamuan asa yang kudus pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, tubuh-Mu, darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami, sehingga Engkau mendamaikan kami dengan Allah. Sungguh pengorbanan-Mu yang tak terkira. Kami menyadari siapa kami ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Renungkanlah kebaikannya, renungkanlah setiap kebaikannya. Haleluya. Biarlah dimanapun kami berada Tuhan, kami mau memberitakan kematian-Mu melalui sikap hidup kami, melalui tutur kata kami. Semua orang datang kepada Yesus dan mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan sudah diberkati oleh perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita pujikan, ku menang, ku menang. Haleluya.
ibadah kita di pagi hari ini. Mari saya jemput bersama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak satu pun kami yang hadir pada saat ini terlewati. Roh Kudus sudah melawat kami semua. Dari bangku depan sampai belakang, semuanya Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini, tak lupa kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mudik. Kami percaya dimanapun mereka berada, Engkau memberkati dan menyertai. Kami percaya juga Tuhan, apa yang menjadi cita-cita dan harapan jemaat Tuhan, keluarga besar GPDI Ebenezer, Engkau Allah yang senantiasa mendengar setiap doa dan menjawab sesuai dan seturut dengan waktu Tuhan. Setiap kami yang mengambil bagian pelayanan pada saat ini, baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, kami semua diberkati oleh Tuhan. Baik yang mengikuti secara streaming di rumah, kami hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, memberkati semuanya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Jikalau ada di antara kami juga yang mungkin akan kembali ke kampung halaman, kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan, buat setiap pelayan-pelayan Tuhan semua yang ada, kami percaya harapan cita-cita ke depan kami hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang sehat Tuhan, Engkau kiranya memberikan kekuatan untuk senantiasa setia di dalam mengiring Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Yesus kekal untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Umat-umat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan, pulanglah, bawalah dan terimalah berkat.
kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu.